روحهم ثم إلى روح ولوالديهم وإلى روح ولوالدينا ووالديكم ووالدكن رحمة الله تعالى عليهم أجمعين وغفر الله لهم ونفعنا بعلومهم والحقنا بهم والحضرة النبي المصطفى. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهداة لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وأكرمنا وارضنا وارض عنا وأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه باب المراقبة إلى أن قال وفي رواية غير الترمذي. Dan pada riwayat selain daripada Imam Tirmizi dalam hadis ini, yakni di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Alan dalam kitab Dalilul Falihin wa huwa riwayatu Abdu ibnu Humaid fi musnadihi lakin bi isnadin dhaif. Kalimatnya adalah ihfazillaha tajidhu amamaka. Peliharalah Allah, yakni peliharalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala serta hak-hak Allah maupun hak-hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tajidhu amamaka. Niscaya engkau akan mendapati yakni ma'iyah Allah, pertolongan Allah amamaka di hadapanmu. Kemarin kita katakan amamaka di sini yakni untuk menunjukkan syaraful jihad, keutamaan daripada arah depan. Karena orang musafir itu pasti ke depan. Maka tidak dikatakan di sini sebelah kanan, sebelah kiri, dipilih lafaz amamaka untuk menunjukkan apa? Kemuliaan daripada depan itu. Maksudnya seorang muslim harus selalu melihat ke depan. Boleh berpegang kepada belakang tetapi harus melihat ke depan. Kemudian dilanjutkan lagi ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifka fis syiddati. Ta'arraf ay tahabbab ila Allahi fir rakha'. Dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala secara lebih mendalam fir rakha', di dalam keadaan lapang. Ya'rifka fis syiddah. Niscaya Allah akan mengenalmu, akan merindukanmu di saat engkau sedang sulit. Ini ibaratnya sebuah kebiasaan kita secara manusia. Namun tersenang suka kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Kalau kami berikan nikmat itu kepada manusia, kadang-kadang dia senang berpaling. Dia tidak menghiraukan samping kiri kanan. Ini kesalahan pertama. Ketika orang menerima nikmat, ada kesalahan yang lebih besar lagi. Apa itu? Yakni orang kadang-kadang membesarkan nikmat tetapi mengecilkan zat yang memberi nikmat. Ini lebih parah lagi. Orang mensyukuri nikmat Allah tetapi nanti perbuatannya justru mengecilkan yang memberi nikmat. Banyak misalkan orang dikasih dia rezeki, alhamdulillah dia syukur. Dikasih ilmu, alhamdulillah dia syukur. Tetapi kemudian nanti ilmunya justru tidak dipergunakan untuk
menegakkan agama Allah. Ini orang dia bersyukur, dia mengajar juga, tetapi mengajarnya bukan untuk menegakkan agama Allah. Sehingga sering Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan, man izdada ilman wa lam yazdad huda wa lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang bertambah ilmunya tetapi kemudian tidak bertambah petunjuknya. Ilmu itu tidak membuat dia bersemangat untuk melakukan kebaikan, maka otomatis ilmu itu justru akan membuat dia semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu mengatakan itu. Talabna al-ilma li ghairillah, katanya. Kebanyakan orang dahulu menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Wa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Tetapi ilmu kemudian setelah orang merasa nikmat dengan ilmu mengantarkan orang mungkin Anda. Ilmu itu hanya ingin dipergunakan untuk Allah. Kapan orang bisa begitu mempergunakan nikmat itu untuk mengagungkan Allah? Ketika seseorang itu mampu mengagungkan Allah lebih besar daripada mengagungkan nikmat Allah. Ini sering juga kesalahan. Maka Rasulullah mengingatkan kita lewat ini, ta'arraf ila Allah fir raha. Ingatlah Allah, rindukanlah Allah. Dikala kalian itu dalam keadaan lapang. Ya, dalam keadaan lapang waktu, maka gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah mahdhah dengan memperbanyak misalkan pahala-pahala yang sunnah dan lain sebagainya. Karena nanti kalau sudah sibuk, sudah tidak bisa lagi seperti biasa. Mumpung lagi sehat, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah tidak sehat lagi, susah. Mumpung masih muda, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Nanti kalau sudah tidak muda lagi, susah. Makanya kita luar biasa, alhamdulillah kita di sini punya orang tua yang luar biasa, baik laki-laki maupun perempuan. Sudah sepuh-sepuh, tetapi mereka tetap rajin nuntut ilmu. Alhamdulillah. Ini yang muda-muda ini yang kurang. Kenapa? Karena tadi itu dia terlalu bangga dengan mudanya. Kita yang muda harus belajar kepada yang pada sepuh ini. Kenapa? Satu, belum tentu oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa dianugerahkan umur sampai umur mereka. Belum tentu. Tidak tahu? Saya jemaah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Innalillahi. Belum tahu. Maka kita gunakan waktu itu. Kemudian yang kedua, dikala kita masih muda. Nanti dikala ente sampai umur tetua marangkun ya, belum tentu pula kita bisa dikaruniai hidayah oleh Allah untuk bisa sesoleh mereka menggunakan waktu ini. Maka mumpungilah Allah melalui ini baginda kita Rasulullah SAW, mumpung masih punya waktu yang lapang, gunakanlah untuk sesuatu yang bermanfaat, terutama untuk kehidupan akhirat dan tentu untuk kehidupan dunia. Gunakan. Berdua dari rezeki luwe, mumpung ada, bismillah. Nanti ketika kita sedang tidak ada, Allah Subhanahu wa taala akan cepat mengingat kita. Dan itu banyak sekali. Di dalam beberapa riwayat, di antaranya di dalam kitab Sunan Tirmidzi melalui sanadnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan secara marfu kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yastajiballahu lahu fis syada'id falyukthir ad-du'a fir raha. Barang siapa yang senang atau ingin bergembira agar Allah mengabulkan doanya ketika berada di dalam keadaan yang sulit, yang sempit, maka hendaklah dia memperbanyak doa dikala dia sedang lapang. Ini subhanallah juga. Karena mayoritas manusia itu dia berdoa kalau lagi ada maunya, lagi sulit baru berdoa. Kalau sudah sehat, tidak mau berdoa. Doa ini bagian daripada sebutan sebagian dari banyak yang lain. Orang hanya kalau sedang sulit, ini sedekah dulu. Lagu sulit. Tapi waktu dia lapang, padahal dia lapang, dia tidak mau sedekah.
Di saat dia lapang dia tidak mau peduli. Lagi dia sulit, sulit. Dia dengar pengajian, mungkin kita dicoba sedekah. Waktu dia bersedekah pada waktu sulit, itu biasa juga. Tetapi yang luar biasa itu adalah ketika orang sedang keadaan lapang, dia rajin berdoa, dia rajin berbuat baik, bersedekah dan lain sebagainya. Dia gunakan semua kelapangannya itu. Maka dengan kelapangan itu, insya Allah ketika sulit, nanti Allah akan mengingatnya dengan begitu cepat. Di dalam kitab riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dikatakan wa yurwa an Salman al-Farisi mauqufan, dan diriwayatkan dengan sanad yang muttasil kepada sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu arda secara mauquf, idza kana al-'abdu da'a fis sarra fanazalat ad-dharra fada'a qalatil malaikatu ya Rabb hadha sautun ma'rufun qad 'arafnahu fayashfa'un. Apabila seorang hamba itu senang berdoa, dikala dia senang, dikala dia lapang, dikala dia sehat, ketika datang kepadanya ujian Allah, kemudian dia berdoa, maka pada saat itu para malaikat yang mendengar suaranya, mereka justru malaikat itu yang mengadu kepada Allah. Ya Rabb, wahai Tuhan, hada sautun ma'rufun qad arafna. Suara orang yang berdoa ini adalah suara yang kami kenal, karena dia dahulu senang berdoa dikala dia lapang. Wa yashfa'un. Maka para malaikat itu memintakan syafaat untuk orang yang kesulitan tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan mereka perhatian terhadap itu. Ini salah satu motivasi untuk itu, ini menguatkan ini. Untuk banyak berdoa, banyak beramal dikala kita lapang, kalau sehat. Agar para malaikat itu nanti memohonkan syafaat untuk kita kepada Allah di saat-saat kita sulit. Mungkin di saat kita sakit, di saat kita sedang diuji, di saat kita sedang sakaratul maut dan lain sebagainya. Hakada. Di dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas, wa rawa Ibnu Abi Hatim an Anas marfu'an. Dan Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari sahabat Anas secara marfu, anna Yunus an-nabiyya ala nabiyina Muhammadin wa alaihi afdhalus salatu wassalam hina bada lahu an yad'uwa bihadhil kalimat wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fa aqbalatid da'watu tahuffu bil arsh. Sesungguhnya ini Rasulullah bercerita, sesungguhnya Nabi Allah Yunus ala nabiyina Muhammadin alaihi salatu wasalam hina bada lahu an yad'uwa bihadhil kalimat, ketika beliau terus mengulang-ulang berdoa dengan kalimat ini, fi batnil hut, ketika berada di dalam perutnya ikan paus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika beliau mengulang-ulang itu, fa aqbalatid da'watu tahuffu bil arsh, maka doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Yunus ala nabiyina Muhammadin alaihi wasallam ini berkumpul, maksudnya berkumpul itu naik ke atas ars Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan hiu itu. Di sinilah salah satu rahasia mengapa Rasulullah SAW itu mengatakan la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, kan? Jangan kalian mengutamakanku daripada Yunus ibn Matta. Sebenarnya untuk menunjukkan apa? Sebenarnya Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita hatta di dalam laut yang paling dalam, bahkan di dalam perut ikan hiu, Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan seorang hamba. Tak beda dekatnya Allah dengan begitu seperti dekatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Maka dalam kaitan itu beliau bersabda, jangan kalian utamakan aku atas Yunus ibnu Matta, Nabiullah Yunus ibnu Matta, untuk menunjukkan bahwa Allah itu dimanapun hamba dia dekat dengannya. Ya Rasulullah kan di antara hamba Allah paling dekat.
Karena tidak ada orang sampai bahkan melebihi sesuatu yang tidak dijangkau oleh makhluk Allah lainnya. Dapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke sana. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul. Begitu dekat dengan Allah. Pikiran tega menulis atas arus rapat gitu. Tapi tidak, ternyata di bawah lautan yang paling dalam tadi. Juga di saat itu ketika orang berdoa, dia juga dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah motivasi dalam keadaan apapun kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat. Maka dalam Quran apa ini? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku itu sangat-sangat dekat dengan mereka. Ya Allah itu begitu dekat dengan kita. Dekat Allah itu seperti apa? Dalam riwayat itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya Allah itu melebihi itu. Maka ketika dakwah itu sudah berkumpul di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, berputar-putar begitu, faqalatil malaikatu, saat itu malaikat berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, sautun dhaif ma'rufun min biladin gharib. Suara yang lembut gitu. Dhaif suara yang lemah, maksudnya yang lembut. Ma'rufun, kami mengenalnya, min biladin gharibah, dari negeri yang asing. Karena di bawah lautan, gelombangnya kecil terdengar, tapi dikenal oleh para malaikat itu. Faqala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ama ta'rifuna dzalik? Apakah kalian tidak mengenal suara itu? Qalu ya Rabb. Mereka para malaikat bertanya, wahai Tuhan, wa man hu? Siapa dia? Abdi Yunus. Itu adalah suara hambaku Nabi Allah Yunus ibni Matta. Qalu, kemudian para malaikat berkata, abduka Yunus alladhi lam yazal narfa'u lahu amalan mutaqabbala wa da'watan mujabah. Apakah itu hambamu yang bernama Yunus? An-Nabi sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi lam yazal narfa'u lahu amalan mutaqabbala. Yang dahulu kami sering mengangkat amalnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa da'watan mustajabah, dan memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu ya Rabb, kemudian malaikat itu berkata, wahai Tuhan, awala tarhamu man kana yasna'u fir rakha fatunjiyahu minal bala? Wahai Allah, apakah engkau tidak lebih menyayangi untuk memberikan rahmatmu terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang di saat lapangnya? Sekarang engkau lebih menyenangi untuk memberikannya dikala dia sedang dalam keadaan sulit. Qalu bala, maka Allah kemudian berfirman, tentu. Fa'atal hutu fatarahahu fil ara. Maka kemudian ikan hiu ini naik dan kemudian dia melemparkannya di tengah yang lapang. Ini satu contoh manfaat orang banyak mengingat Allah di saat dia lapang. Ini Nabi Allah ini Yunus, dulu pada waktu beliau sedang lapang, selalu diangkat amalnya. Para malaikat itu bangga mengangkat amalnya yang diterima oleh Allah, bangga membawa doa-doanya yang mujabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikenal oleh mereka. Yang mudah-mudahan itu kemudian membuat kita termotivasi untuk beramal di saat kita sedang lapang ini. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan ketahuilah, apa yang tidak ditetapkan untukmu dalam ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz, lam yakun liyusibaka, tidak akan mungkin untuk menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang telah ditetapkan bagimu untuk menimpamu di dalam ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz, tidak mungkin dia tidak akan menimpamu. Hingga para ulama itu berkata, jika Allah sudah menetapkan rezeki kita, mengapa kita kemudian berlebihan di dalam hal tersebut? Ini kadang-kadang kita lupa.
Pada urusan dunia semangat luar biasa. Lagi urusan akhirat, lambat. Padahal Rasul SAW itu untuk memberikan kepada kita hanya 3 hal saja. Siapa yang diberi 3 hal ini, maka Allah sudah menghamparkan baginya tuh dunia dan seisinya. Gitu. Apa itu? Pertama, man asbaha minkum, gitu. Aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu kutu yaumihi. Siapa yang bangun pagi dia kalian, yang diberikan oleh Allah anugerah untuk melihat pagi hari, mentari di pagi hari oleh Allah. Dan ketika dia bangun, aminan fi sirbi, Allah meresakkan rasa aman di dalam hatinya. Mu'afan fi jasadi, Allah memberikan keafiatan pada badannya. Wa indahu kutu yaumihi, dan di saat itu dia sudah punya makan yang bisa dimakan untuk hari itu. Maka orang seperti begini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan dunia itu untuknya. Yang kita berketuan dengan narak dengan yang berdua berani pengeluaran untuk berani jemaah. Bahkan bisa dia punya berani karing seminggu. Ada sisa kopi, sudah karing seminggu arak nih. Sisa gula karing seminggu arak nih. Sudah begitu masih sengaja dipertikan oleh Imam Nawawi tentang hal ini. Nanti akan ada hadis selanjutnya. Ini sudah sebenarnya sudah apa namanya? Sudah lewat penjelasannya kemarin. Tidak perlu kita perpanjang. Wa'lam, dan ketahuilah annan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu bersamaan dengan sabar. Salah satu di antara sebab datangnya pertolongan Allah itu yang wajib mutlak adanya namanya kesabaran. Padahal luwe abarane hal-hal yang mendatangkan pertolongan. Tetapi mengapa diambil kesabaran dalam hal ini? Karena sabar itu adalah menahan diri, terutama menahan nafsu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan yang berkenaan tentang dunia, sebagaimana yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau selalu mengambil pilihan yang paling sulit. Tapi kalau urusan yang bersifat ibadah, beliau mengambil yang paling mudah. Tapi kalau urusan hal-hal yang bersifat keduniaan, mengatur negara, menghadapi konflik dan lain sebagainya, beliau selalu menunggu pilihan yang paling sulit. Kenapa? Karena nafsu itu cenderung kepada yang mudah, yang menyenangkan, yang cepat. Nah, di sini diberi kepada kita oleh Rasulullah SAW peringatan syarat pertolongan Allah ini salah sopo abarane pintu mendapatkan kesabaran. Kumbene sabar ini karena memang sabar itu adalah proses bagaimana orang menahan diri. Dengan mampu membalas, tetapi dia tahan dirinya dulu. Dia lihat sisi baiknya. Tidak tergesa-gesa. Sabar dan melihat segala sesuatu. Karena kadang-kadang segala sesuatu itu di dunia selalu ada baiknya, ada buruknya. Orang dengan berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat itu ada baiknya, ada buruknya. Buruk bagi pelaku maksiat, baik bagi yang tidak berbuat maksiat. Gara-gara pelaku maksiat yang berbuat maksiat, astagfirullah, bisa ingat Allah Subhanahu wa taala akibat maksiatnya. Yang kedua, gara-gara yang berbuat maksiat, bagi yang tidak melakukan maksiat, dilihat orang yang melakukan maksiat sebagai ladang untuk mendapatkan kebaikan, ladang untuk berdakwah. Enak dengan berbuat maksiat, si tiba-tiba berdakwah. Selalu ada dua kemungkinan. Nah, itu harus dilakukan dengan kesabaran untuk menilai segala sesuatu agar juga jangan cepat tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan. Maka di sini kan dikatakan bahwa pertolongan Allah itu mutlak bersama kesabaran. Dengan sabar pasti menang. Orang sabar itu pasti menang. Kalau dia tidak menang di dunia, dia akan menang di akhirat. Itu wajib.
Bab sabar sudah pada dahulu. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya kelapangan itu ada bersama dengan setiap kesempitan. Ini narak sempit dan narak lapang berpasangan barang. Tapi biasanya sesuatu itu kalau sudah berada di puncaknya habis dia. Para besi dengan toa lain. Munah buat ibaratnya sili tinggal senang doang. Ada adin teh kebetulan ibaratnya gerang sili bapak nih. Sekecet ada badak bapak nih. Apa si sayang sili itu buat jemaah nih. Kemudian tahu sili jemaah nih. Milih nih yang menahan sili nih kan. Dia bilang begitu. Kalimat bagus ini. Begitu juga dengan ibaratnya setiap kesempitan itu sesungguhnya kelapangan itu sangatlah dekat. Maka yang sebagian ulama itu dengan si sehat onya-onya. Si saat ini sehat onya-onya. Mumbai itu sakit ini rapet. Sineng kesugi hati-hati. Miskin ini rapet. Karena segala sesuatu berpasangan. Yang hari ini hidup, hati-hati. Ndak barekelem. Karena kematian itu begitu rapat. Man asya mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin. Sabda baginda Rasulullah. Barang siapa yang hidup pasti mati. Barang siapa yang mati akan luput. Sesuatu yang pasti datangnya sangatlah dekat. Segala sesuatu yang pasti itu sangatlah dekat. Sakit itu sesuatu yang pasti datangnya untuk orang yang sehat. Karena sakit itu pasangannya adalah sehat. Maka yang hari ini sehat, onya-onya, sakit rapet. Yang saat ini sedang apa namanya? Susah, sabar, tenang. Apa sebab? Lapang itu sangat dekat. Ini disebutlah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ma'al usri yusra. Dan setiap kesulitan itu selalu ada bersamanya yang namanya kemudahan. Dalam ini la yaghlib usrun yusrain. Sabda baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak mungkin satu kesulitan dapat mengalahkan dua kemudahan. Dari mana? Berdasarkan firman Allah, inna ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Al-usr keduanya ma'rifat, sedangkan yusr keduanya nakirah. Al-usr itu kesulitan itu sesuatu yang sudah diketahui, sedangkan yusr nakirah tidak tahu. Maksudnya jalan keluar itu jauh lebih banyak daripada masalah. Tapi yang begini ini untuk bisa sampai ke sini, orang harus tadi itu buah dari tadi. Ihfadillah yahfadhu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Antek bau sabar ketika mendapatkan pertolongan, bau bersabar mendapatkan pertolongan. Antek bau marabaran beruno bisa mengerti betul-betul yakin bahwa setiap kelapangan, setiap kesempitan ada kelapangan. Dalam setiap kesulitan ada apa namanya kemudahan. Antek bau yakin itu dibutuhkan dari yang di atas tadi. Alinea pertama, pelihara hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya keyakinan itu buah dari apa namanya? Amaliyah kita, amaliyah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap dengan BC tentu hafal ayat itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yakhrujuhu wa yarzuqhu minhu. Hafal ayat ini. Lego bareh berunes kecet ujian. Keluhannya luar biasa. Pada waktunya ujian. Jadi untuk bisa sabar perlu kita dahulu betul-betul memantapkan ketakwaan. Yang kedua, wa idza sa'alta fas'alillah. Jadi ketakwaan itu menghantarkan apa tuh? Keyakinan yang tinggi kepada Allah, berserah yang tinggi kepada Allah. Jadi, berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Artinya apa itu? Nanti berdoa
Sedek man tengendang tulang tiba dengan ngendang tulang tiba Allah beruang pun tengendang tulang tiba dengan. Adukan dulu masalah kita kepada Allah, baru kemudian kita adukan kepada orang lain. Nah itu kan selalu kebalik. Mengadu dulu kita tiba dengan beruang pun mengadu tiba Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pakai manhaj Nabi. Rasulullah begitu. Beliau adukan dulu kepada Allah dengan salat, baru kemudian dia musyawarah dengan apa namanya? Para sahabatnya. Rasul SAW setiap beliau itu dibuat apa namanya risau tentang satu urusan, pasti beliau mengambil air wudhu dan sholat. Dia lapor dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia bermusyawarah. Hakada. Nah kalau kita sudah jalankan proses-proses itu, sampailah kita kepada yang tadi 3 itu. Bahwa apa? Pertolongan akan datang bersamaan dengan kesabaran. Kelapangan akan datang bersamaan dengan puncak kesulitan. Kemudian yang kedua itu apa? Kemudahan akan datang bersama dengan kesulitan. Setiap kesulitan mendatangkan kemudahan. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian sekarang Ar-Rabi. Kita lanjutkan ini Ar-Rabi. Jadi yang keempat daripada hadis yang keempat daripada bab muraqabah ini. An Anasin radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Innakum la ta'maluna a'mala. Ini hadis mauquf. Ini sahabat Anas bin Malik berkata kepada orang-orang di sahabat namanya tabi'in atau murid-murid beliau pada waktu itu. Innakum sesungguhnya kalian la ta'maluna a'mala. Benar-benar melakukan perbuatan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Dan perbuatan itu jauh lebih kecil di hadapan kalian daripada tipisnya rambut kalian. Kalian berbuat dengan perbuatan yang jauh lebih tipis daripada rambut kalian. Kunna na'udduha ala ahadi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal mubiqat. Dan kami dahulu menganggap perbuatan yang tipis itu termasuk di antara hal-hal yang besar yang dapat mendatangkan celaka untuk seseorang. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Kata-kata al-mubiqat maknanya al-muhlikat. Sesuatu yang membinasakan. Segala hal yang membinasakan. Ini penting. Ini penting hadis ini. Berhubungan dengan hal yang sebelumnya. Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan yang sangat lembut. Bahkan lebih lembut dari apa namanya? Bulu kalian yang kalian anggap enteng. Sedangkan dahulu barang itu kami anggap ketika hidup bersama dengan baginda Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang dapat membinasakan seseorang, baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. Contoh sahabat Anas bin Malik sebagaimana yang kita ketahui termasuk di antara sahabat yang minal mu'ammarin, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu umur yang panjang. Ini adalah semacam apa namanya? Persaksian sahabat Anas terhadap apa yang terjadi di zaman beliau ketika di akhir hayatnya melihat keadaan yang begitu jauh berbeda dengan di zaman baginda Rasulullah. Lihat dalam sahabat Anas doang wah marangkun kuno. Lagi dalam zaman itu. Contoh misalkan orang dulu di zaman Nabi SAW apa namanya? Berdusta itu dianggap sebagai sesuatu yang besar. Tapi sekarang orang menganggap apa namanya? Dusta itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. Padahal itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menipu itu di zaman dahulu, baik dalam segala hal, sesuatu yang besar. Agak Kiai Dimyati dulu sering memberi contoh. Ini kayak tukang-tukang ini katanya.
Harusnya dia kebetulan karena kerjanya kerja harian, padahal dia bisa kerja sehari. Lalu karena UP ini harian, pegawaian sejelo PI-nya jadi 5 jelo. Nah, ini berat. Padahal dia mampu melakukannya sehari. Lalu karena apa? Dari zaman Rasul tidak pernah begitu orang dulu. Ada montir, sekek seden. Kita karena ngerti mesin, jauh teh bareh 10 jadi seden. Ne seden. Harus dengan teh bajar 10.000, 100.000 jadi. Ada banyak sesuatu yang tidak pernah dianggap oleh di zaman Rasulullah. Itu mungkin oleh sebagian orang dianggap sesuatu yang enteng, tetapi itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ibadah mungkin. Dalam ibadah, penggunaan air, israf di dalam menggunakan air. Di dalam zaman Rasulullah SAW itu israf itu dianggap sebagai sesuatu yang besar. Bahkan dalam riwayat itu Rasulullah itu mandi junub itu hanya dengan beberapa sok air saja. Beberapa mud saja. Satu sok. Nah sekarang orang karena luai semelen-melen dan itu kita anggap hal yang biasa. Mungkin itu yang dimaksudkan, yang termasuk juga dianggap oleh sahabat Anas ini. Nengke si paling luak nengke itu namanya menyebarkan berita bohong. Sehingga dengan menyebarkan berita bohong itu kemudian muncullah perpecahan. Itu berat. Itu berat. Lain zaman baginda Rasulullah. Ini juga dari sahabat Anas juga bercerita. Ada dalam kitab Hayatus Sahabah, dalam Hilyatul Auliya juga ada. Ada sopuk dengan teme tercerita yang julun sahabat Anas bin Malik. Dia julun baginda Rasulullah SAW. Rasulullah, inna fina rajulun ubbad la yata'abbadu ahadun minna mithlah. Lain Madinah ini ada dengan si ahli ibadah. Jarang dengan ahli Madinah berdua beribadah marang kuning. Cerita di hadapan baginda Rasulullah. Faqala Rasul, la a'rifu. Saya tidak mengenalnya. Ini satu contoh bahwa orang yang beribadah ini ibadahnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Rasulullah tidak tahu ya. Marak biasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti server, seperti satelit. Semua yang datang dari Allah itu pasti dibagi melalui Rasulullah SAW. Semua yang mau naik kepada Allah juga melalui pintu Rasulullah SAW. Orang tak bakal sampai kepada pintu Allah kecuali dia melalui pintu Rasulullah. Tapi ini orang beribadah rajin ibadahnya, tapi Rasulullah kok tak tahu. Dia tak tahu si Rasulullah. Disebutkan lagi sifatnya, la arif. Rasulullah, saya tidak mengenalnya katanya. Telun-telun dengan si bagan yang saya tidak kenal itu temel mesti gitu. Ya Rasulullah, an hadza nuhadditsuka. Hadza huwa. Dia dengar si temel ini. Ia sekenal Rasul. Pada waktu dia masuk, apa ya Rasulullah? An hadza ar-rajul tuhadditsuni, tentang orang ini kamu ceritakan kepada saya. Bala ya Rasulullah. Fa inni ra'aitu fi wajhihi syuf'atun minan nar. Fi riwayah suf'atun minasyaitan. Saya melihat di wajahnya itu ada percikan dari api neraka kan. Saya melihat di wajahnya itu ada percikan dari setan kata beliau pada waktu itu. Kemudian didiamkan. Akhirnya orang itu datang ke Rasulullah. Rasul berkata kepadanya, "Ansudzuka billah." Saya mewanti-wanti kamu dengan nama Allah. Agar dia menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kata, "Walamma dakhalta ilaina akhatara bibalik annahu laisa man huwa khairun minka fi hadzal majlis." Tadi ketika engkau masuk, ketika kamu masuk ke dalam ruangan ini, terbetik di benakmu, tidak ada orang yang lebih baik darimu di majlis ini. Apakah begitu? Iya ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Balas. Akhirnya kemudian orang ini meninggalkan Nabi la salam wala kalam. Kemudian dia pergi sholat. Ketika dia pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu, Rasul bersabda, "Man minkum yaqtuluhu." Siapa di antara kalian yang mau membunuhnya untuk saya? Ana ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Saya Rasulullah. Nah, kemudian Abu Bakar pergi untuk membunuh orang ini. Ketika dia mau membunuhnya, orang ini sedang
berdiri sholat. Dan sholatnya lama sekali. Lelah yang inti. Jika bosan Abu Bakar yang inti. Kemudian dia pulang. Rasulullah, dia berdiri. Saya sholat. Wa qad nahaitana an naqtula man. Engkau melarang kami untuk membunuh orang yang sedang sholat. Kemudian setelah itu apa Rasulullah? Lasta bisahibi. Ya, kamu memang bukan orang yang ditakdirkan untuk membunuhnya. Man? Siapa lagi? Ana ya Rasulullah kata Umar. Saya ya Rasulullah kata Umar. Ifal. Dia ini si Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab akan mendapati orang ini, ternyata orang ini sedang sujud dan sujudnya lama sekali. Siswa ini sujud mereka. Hanya Umar bin Khattab balik lagi. Ma fa'ala bika ya Ibnu Khattab? Apa yang terjadi denganmu Abu Khattab? Ya Rasulullah, huwa sajid. Laqad nahaitana an naqtula man huwa sajid. Orang ini sedang sujud dan engkau melarang kami untuk membunuh orang yang sedang sujud. Lasta bisahibi. Ya, kamu bukan orang yang ditakdirkan untuk membunuhnya. Man? Siapa lagi? Ana ya Rasulullah kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jami'. Ridwanullah taala alaihim jami'. Dia yang bunuhnya berkata Ali bin Abi Thalib. In wajadtahu faqtulhu. Kalau kamu mendapatinya, bunuhlah dia. Ketika Ali mencarinya, tidak ada ketemu. Lelah namete sahabat Ali bin Abi Thalib tidak menemukannya. Hanya kemudian beliau juga balik kepada baginda Rasulullah. Ketika dia balik ke situ, apa yang terjadi? Ma fa'ala bika ya Ibnu Talib? Apa yang terjadi denganmu? Ya Rasulullah, qad ba'astu anhu falam ajidhu. Kemudian beliau mengatakan, lau qatalahu la qataltuhum lau qataltuhum makhtalafa baina itsnaini min ummati abad. Dzakal fitnah, itu adalah fitnah, sumber fitnah. Dan kalau engkau membunuhnya tadi, maka selama-lamanya tidak akan pernah pecah antara dua umat baginda Rasulullah. Akan apa sumber fitnah itu tadi itu? Karena orang menganggap sesuatu yang apa namanya? Sepele tetapi berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan yang terdetik saya lebih baik perasaan ini. Itu kan sepele, tidak diketahui oleh orang lain. Hanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di sisi Allah itu sesuatu yang besar. Nah, nekeli ada hitang tim. Dari ucapan yang sedikit, dia sepele ucapan itu, tapi karena nggak dipikirkan panjang, masalahnya menjadi besar. Dan sekarang kita dapat itu. Nah, maka disitulah kita dituntut apa namanya untuk berhati-hati. Ada beberapa pelajaran yang lain yang tuh bahwa apa itu sebagai seorang muslim itu ketika dia akan bertindak apapun akan dia ucapkan, dia harus pikirkan dari semua sisi, baru kemudian dia bertindak. Dalam satu riwayat, innallaha ahabba 'abdan idza 'amila atqana fi 'amali. Allah itu sangat mencintai seorang hamba apabila hamba ini berbuat, dia sangat teliti di dalam sebuah perbuatannya. Maksudnya memikirkan setiap sisi daripada perbuatannya. Hakada. Nah, ini juga apa namanya bagian dari, karena ini bab muraqabah. Apa maksudnya? Bab ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah hal yang kecil juga tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap yang kecil. Ini kan dosa kecil. Dan jangan dosa kecil. Tidak mungkin ada dosa besar sebelum ada dosa kecil. Akhirnya. Ini kan yang sepele. Meskipun dia sepele, jangan lupa bahwa Allah mengawasi. Jadi bab daripada bab muraqabah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung dia akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana sahihal muamalah فيما بيننا وبينك على السنة والجماعة وارزقنا حسن الظن بك وصدق اليقين والتوكل عليك ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يوم الدين وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين
وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما تنفعنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا يا الله يا الله لا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ودعواكم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.